Tantangan terhadap Novianti Pratiwi untuk melakukan tes urin dari kuasa hukum Agus Salim sudah dituruti Novi dan hasilnya pun negatif. Namun, pegiat sosial media Tengku Zanzabela mengaku memegang bukti terkait kehidupan masa lalu Novi ketika menjadi pramugari yang diduga dekat dengan barang haram tersebut. Juga menantang Novi untuk melakukan tes rambut untuk membuktikan bahwa ia bebas dari barang haram tersebut. Tantangan Tengku Zanzabela pun dijalani Novi. Namun, setelah hasil tesnya keluar, Zanzabela pun justru meragukannya, di mana menurutnya Novi belum cukup hanya melakukan tes rambut saja. Lantas apalagi yang diinginkan oleh Tengku Zanzabela untuk Novi jalani? Bukti apa saja yang dipegangnya terkait kehidupan masa lalu Novi? Seperti apa respon Farah Tabas atas keberanian Tengku Zanzabela bahkan siap dihujat netizen seperti yang ia alami? Seperti apa pula pembelaan Denny Darko untuk Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim masih terus bergulir dan masih terus menjadi perhatian publik. Salah satunya yang tergerak untuk memberikan komentar adalah pegiat media sosial Tengku Zanzabela. Sebelumnya, Tengku Zanzabela sempat menantang Novi untuk melakukan tes rambut untuk membuktikan bahwa ia bersih dari narkoba. Tantangan tersebut disampaikan Tengku Zanzabela sebelumnya, lantaran ia tidak yakin dengan hasil tes urin yang dilakukan Novi yang hasilnya negatif. Tapi rupanya tantangan dari Tengku Zanzabela untuk melakukan tes rambut pun dijalani Novi dan hasilnya pun juga negatif. Namun tes yang dilakukan Novi tersebut diragukan oleh Tengku Zanzabela. Menurutnya ketika Novi melakukan tes rambut seharusnya ada yang mengawal agar objektif. Hal itu pun harusnya dilakukan untuk menghindari aksi manipulasi terkait hasil tes. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan, itu setelah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024. Saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, terima kasih. Area sini ya, nggak apa-apa kak. Nanti juga dulu lagi. Iya. Maaf ya. Ini diwarnain semua ya? Iya. Transfer kak. Oke, berarti ini udah ya kak? Udah. Harusnya kalau mau tes rambut itu ada yang mengawal, jadi dia objektif gitu. Nah mungkin bisa saya, ormas saya, anggota atau pengacara-pengacara lawan yang mengawal kasus ini sehingga ini transparan gitu mbak. Harus tes rambut sih, karena kalau urin itu siapapun bisa, itu kita tahu sendiri lah. Itu normal itu, kita tunggu aja 1 minggu itu udah aman biasanya. Tapi kalau rambut kan nggak bisa. Kita jangan menipu diri kita pun tahu gaya hidup di sana itu seperti apa. Artinya beberapa kali oknum pilot atau pramugari itu pun sedang menggunakan barang-barang terlarang dalam mereka melakukan tugasnya begitu. Jadi kalau dibilang karena rajin medical check up udah pasti itu enggak kayaknya.
Di balik sikap kekeh Tengku Zanzabela yang berani menantang Novi untuk melakukan tes rambut, rupanya Tengku Zanzabela sudah mendapatkan informasi terkait kecurigaannya terhadap Novi bahwa di masa lalu Novi pun diduga menggunakan narkoba saat berprofesi sebagai pramugari. Tengku Zanzabela mengaku apa yang disampaikannya itu tidak hanya sebatas dugaan saja, melainkan berdasarkan informasi yang ia peroleh dari orang dalam. Tak hanya itu, Tengku Zanzabela mengaku telah mengantongi bukti berupa video yang ia dapatkan dari teman-teman Novi terkait aktivitas Novi saat masih menjadi pramugari dan diduga menggunakan barang haram tersebut. Ya pasti kita dapat informasi, diduga. Sebenarnya bukan diduga lagi, tapi yang memang kalau saya bilang itu akurat ya A1. Karena itu teman-temannya gitu loh. Ya saya juga memegang video yang dikirimkan oleh langsung dari temannya itu, berkegiatan seperti itulah Mbak kira-kira ya. Kemudian saya mereviewnya atau saya nge-spill dan saya mempunyai bukti-bukti sehingga yang kita angkat itu semua bukan hoax. Terkait kecurigaan bahwa ada dugaan unsur ancaman dan intimidasi serta pemerasan terkait pengembalian uang donasi dari Agus kepada Novi, menurut Tengku Zanzabela, memang uang yang dikelola yayasan wajib diaudit karena memegang uang yang jumlahnya begitu banyak dari hasil sumbangan banyak orang, memang sangat rawan untuk disalahgunakan. Itulah sebabnya ia pun juga menilai bisnis yang paling menggiurkan itu sebenarnya adalah bisnis kemanusiaan. Untuk meminimalisir penyelewengan keuangan, legalitas yayasan pun juga harus lengkap. Karena menurut Tengku Zanzabela, ia mendapatkan informasi jika legalitas yayasan Novi pun belum lengkap. Secara terang-terangan, ia pun menyatakan bahwa dirinya berada di pihak Agus dengan alasan karena Agus dalam kisruh donasi ini adalah sebagai korban aksi kriminal yang mengakibatkan matanya tidak bisa melihat lagi. Belum lagi Tengku Zanzabela yang mengkritisi gaya hidup Novi yang kini mengaku sebagai petugas sosial kemanusiaan yang seharusnya seimbang dengan titel barunya itu. Pasalnya, Tengku Zanzabela mengaku setelah Novi beralih profesi dari pramugari menjadi petugas sosial kemanusiaan, seharusnya ia pun tidak lagi menunjukkan gaya hidup mewah. Karena jangan dipungkiri, bisnis yang paling menggiurkan itu adalah bisnis kemanusiaan. Beberapa kurun waktu di belakang yang baru-baru saja terjadi seperti Panti Asuhan Sudirman, itu kan perputaran uangnya itu serem sekali. Itu bukan itu per tahunnya hampir 1 triliun. Curiga itu wajar, apalagi kalau dia ini membuka yayasan. Itu sebenarnya curiga atau tidak curiga itu memang harus diaudit, harus diawasi. Katanya legalitasnya itu belum lengkap, saya nggak tahu pasti. Dan juga dari keterangan-keterangan dia itu kan ya, kalau donasi maksimal 3 hari terus uangnya masuk ke ini ya, itu penggunaannya harus diaudit sih Mbak. Kalau dulu-dulu banget tidak, kalau dulu-dulu banget itu semua orang kan memang punya masa lalu ya. Tapi kemudian ketika dia mengatakan dirinya adalah petugas kemanusiaan dan sosial, itu harusnya berimbang dengan gaya hidupnya gitu ya. Kayak yang saya bahas itu adalah gaya hidup dia setelah dia membuka atau berkegiatan di kemanusiaan tersebut. Jadi waktunya itu setelah itu, makanya kemudian saya mereviewnya. Mungkin namanya dia juga mantan pramugari, gaya hidup sosialita itu kan biasa di sana. Nah kemudian ketika dia berhenti dan memutuskan di dunia yang berbeda, seharusnya itu kan tidak menunjukkan tanda-tanda kemewahan seperti itu. Terkait aksi netizen yang membuat petisi meminta uang donasi Agus dikembalikan, Tengku Zanzabela mengatakan jika aksi tersebut adalah keliru. Karena pada hakikatnya uang donasi yang diberikan secara sukarela sudah menjadi hak orang yang menerimanya dan tidak bisa lagi minta dikembalikan. Terkait Agus menggunakan uang tersebut bukan untuk pengobatan melainkan untuk keperluan lain, itu adalah kekeliruan Agus. Dan dalam pandangan Tengku Zanzabela, Novi pun tidak berhak untuk meminta uang tersebut ditarik ke rekening yayasan. Novi pun bisa saja menegur Agus terkait penggunaan keuangan tersebut.
mungkin masyarakat Indonesia harus membuka arti donasi di KBBI. Jadi itu sebenarnya sama aja dengan sedekah menurut saya. Sesuatu yang udah kita berikan secara sukarela itu milik hak orang tersebut dan tidak ada hak kita untuk menariknya lagi karena itu tidak ada keterpaksaan. Lalu ya memang itu uangnya Agus. Kan beberapa pakar hukum terkenal kan juga mengatakan bahwasannya kalau Agus ini hanya melanggar moral. Ya sanksi moral harusnya. Mungkin setelah ini dia tidak akan dipercaya lagi oleh orang. Tapi kalau Novi kan tidak. Begitu Mbak. Lagian kalau misalnya dia memang orang baik bergerak di kemanusiaan. Ya udah sih 200 juta buat apa? Masih ada 1,3 M lainnya kok. Kalau saya jadi dia, saya akan musyawarah, saya bilang ya udah lu jangan pakai lagi. Toh itu diberikan untuk ibu kandungnya dan keluarganya. Menurut saya kalau saya jadi Novi, ya udahlah uang 200 ini entar aja dulu. Gak usah sampai di blow up, toh uangnya udah sama Novi kok. Ya kan begitu. Jadi uangnya udah sama dia, terus dibuat petisi dan digoreng-goreng lagi. Menurut saya ini juga penggiringan opini yang jahat sekali terhadap orang yang memang korban dan tertimpa musibah begitu. Terungkap alasan Tengku Zanzabela membela Agus terkait kisru soal donasi 1,5 miliar rupiah. Lantas, seperti apa apresiasi Farhad Abbas atas sikap Tengku Zanzabela yang berani membela Agus Salim? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan dan diungkapkan oleh pegiat sosial media Tengku Zanzabela. Yang ketika melihat Farhad Abbas dibully netizen, ia pun justru semakin gencar membela Agus Salim dan siap pula dibully oleh netizen. Ya, Tengku Zanzabela sebelumnya menantang Novianti Pratiwi untuk melakukan tes rambut terkait tuduhan bahwa Novi di masa lalunya diduga mengkonsumsi barang haram narkoba. Di mata Farhad, baik Tengku Zanzabela, Kamarudin Simanjuntak, dan Denny Darko adalah pembela setengah dewa. Aku udah pelajari sosok Denny Darko, Zanzabela itu saya tahu dia orang pintar sama mereka. Yang lu bayar bela yayasan, nggak mau dia bela orang. Ini Agus nggak ada uang, buta dihajar, dibela sama dia. Itu model mereka itu begitu. Dan idealis kok. Saya ketika mereka bilang salam cium tangan buat kalian, Farhad Abbas. Kalau Farhad mengaku pembela kaum lemah, bagi saya mereka lebih hebat dan lebih membela dibanding saya. Jadi saya udah merasa luar biasa membela kaum lemah, tapi bagi saya memandang mereka lebih hebat dalam membela Agus dibanding saya. Ya, karena udah tahu gue dibully habis-habisan, tapi mereka membela juga gitu. Itu jarang dapat manusia-manusia. Itu adalah pembela setengah dewa, kalau kita pembela biasa. Hanya pembela kaum lemah gitu. Dia pembela kaum lemah lagi di atas kita nih. Posisi Kamarudin Simanjuntak ya. Kemudian Denny Darko. Nah, kemudian si siapa? Zanzabela. Nah, beberapa YouTubers yang membantu. Bahkan bagi saya, sebagian besar YouTuber mereka yang mendukung, yang bikin konten ngejelekin Agus itu YouTuber bayaran, paling dikasih 100-200 ribu tuh. Disuruh geng-geng mereka semua itu. Tak hanya Tengku Zanzabela yang membela Agus Salim, ahli kartu tarot Denny Darko mengakui jika dirinya pro kepada Agus Salim. Denny Darko pun mengungkapkan alasannya di balik keberpihakannya kepada Agus. Meski sebenarnya ia pun tidak memihak kepada salah satu pihak.
Nah, perkaranya di sini adalah karena penonton atau netizen dilibatkan di sini. Yang melibatkan adalah Teh Novi. Saya ngomong Teh Novi karena nama bekennya Teh Novi ya di sini ya. Jadi Teh Novi ini yang mohon juga dikutip di sini bahwa saya sangat menghormati, kagum, sangat memuji, dan juga saya salut atas apa yang dilakukannya. Dia orang yang baik, tapi bukan berarti kalau dia baik terus semua apa yang dilakukan ini selalu benar. Apa yang dilakukan Teh Novi dengan mengupload konten saat berinteraksi dengan Agus Agus dan keluarga ya, yang terus kemudian di sini itu terkesan ya, atau orang ini melihatnya jadi seperti menyudutkan Agus walaupun tidak disengaja. Itu yang membuat semua hal ini jadi bergulir menjadi liar kemana-mana. Dan ya Agus di sini dan keluarga memang awam, kalau boleh kita bilang juga mungkin kalaupun ternyata mereka ini juga agak kaget menerima uang sebesar itu, sehingga saat mereka melakukan sesuatu yang mungkin pantas atau tidak, ini terus kemudian menjadi seperti disuntik oleh steroid, jadi seakan-akan dibesar-besarkan, orang akhirnya membicarakan dan membuli dia. Nah sekarang beritanya sudah nggak berimbang, di mana Agus di sini dipersalahkan, dijadikan meme. Bahkan terakhir saya lihat itu Wendy Cagur ini memparodikan di salah satu tayangan, kalau salah sorry ya Wen ya, tapi saya melihat itu dan ya mau gimana lagi, ini sudah jadi produk budaya yang saya kira, dan mohon maaf kalau ternyata saya harus katakan ini bullying atau penindasan. Sangat disayangkan. Iya, saya memang terlihat lebih pro ke Agus, walaupun saya sendiri nggak pro kepada Agus dan nggak pro kepada Novi. Tapi karena serangannya ini quotes on quotes ya, itu seakan-akan itu lebih sering dari Novinya ke Agus. Dengan kemarin pun juga mengadakan konferensi pers yang akhirnya malah semakin kalau menurut saya memojokkan Agus gitu. Yang padahal yang dibicarakan ini adalah sesuatu yang kalau saya kira seharusnya dibahas itu secara senyap atau di balik layar. Saya sih merasa bahwa yang dilakukan Teh Novi dengan membuat konten, yang mana di konten tersebut itu dia melakukan, dia menunjukkan kecurigaan, kemudian dia, guys, tahu nggak? Nah itu kan kayak ngomong ke sosial media untuk dihakimi gitu loh, yang kalau menurut saya, Teh Novi ini dengan semua kebaikannya, jangan terus kemudian karena hal ini, ya akhirnya jadi mencederai dan menjadikan orang lain jadi korban. Apakah Agusnya ini cukup suci untuk dibela? Ya enggak juga gitu. Tapi terus kemudian dipersalahkan karena tuh lihat tuh ngondek tuh. Joget TikToknya seperti itu. Terus kemudian dia ternyata problematik di tempat kerja, dan itu kan nggak ada hubungannya sama kasus ini. Mengejutkan, Farah Tabas mengapresiasi langkah dan sikap Tengku Zanzabela yang gencar membela Agus Salim. Lantas benarkah Novi tetap berjuang untuk menyembuhkan mata Agus Salim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dipolisikan Agus Salim terkait kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah. Sembari menangis, Novianti Pratiwi menyatakan komitmennya bahwa ia masih terus memperjuangkan kesembuhan mata Agus melalui pengobatan medis. Novi pun berharap Agus masih terus melanjutkan pengobatan matanya dan ia akan mengucurkan uang donasi untuk pengobatan mata Agus. Niat baik Novi masih sama sejak awal, yaitu menjaga amanah uang donasi milik Agus. Karena tujuan uang donasi tersebut untuk pengobatan mata Agus. Bahkan, Novi juga mengungkapkan bahwa ia masih menyimpan uang tersebut lengkap dengan bukti mutasinya. Saat ini, pihak Novi hanya menunggu komunikasi dari pihak Agus untuk melanjutkan pengobatannya dengan menggunakan uang tersebut yang jumlahnya pun masih utuh, sebesar 1,3 miliar rupiah. Di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya.
Itu uang gak bisa kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Terkait dengan proses hukum yang terjadi sebagai warga negara yang baik, pastinya Teh Novi akan siap hadir apabila terdapat undangan, baik itu sifatnya klarifikasi ataupun panggilan terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Agus. Pertama, terus kedua, terkait dengan adanya upaya-upaya hukum yang akan dilakukan Teh Novi, seperti itu mungkin pertanyaannya, betul? Laporan balik maksudnya? Iya. Teh Novi ini sekarang lagi berpikir bagaimana caranya Mas Agus ini mendapatkan pengobatan terbaik. Sekali lagi semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani. Itu aja. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Saldo akhir per tanggal di sini tanggal 9 Oktober. Ya, 9 Oktober ya. Di posisi 9 Oktober ya. Mana sih? Bukan. 1,5 ya. 1,572 ini tercampur dengan dana yang memang sudah ada ya di yayasan ya. Kan nominal 1,3, terus baru dipakai hanya 5.100.000 ya kalau nggak salah ya, kurang lebih segitu, tapi masih utuh semua. Kita bisa pastikan itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.